Rizky Aditya dan kuasa hukumnya sendiri sudah angkat bicara gitu terkait polemik selama ini yang aku bilang artinya pengakuan lah, dan dia gimana mungkin tanggapan apa? Ya pada intinya saya sudah melihat juga ya hari ini pernyataan mereka yang tadi malam ya kalau nggak salah ya. Saya sudah lihat, saya juga sebenarnya sudah bersyukur juga ya si Rizky berani muncul dan bicara secara langsung. Tapi di statement mereka itu ada beberapa hal yang harus saya luruskan juga gitu. Karena pernyataan mereka itu tidak sesuai dengan apa yang saya alami pada saat pertemuan gitu. Jadi di satu sisi saya bersyukur dan respect juga Rizky sudah mengeluarkan pernyataan, tapi di satu sisi juga saya juga agak menyayangkan statement dari kuasa hukumnya yang di kalimat terakhirnya itu, karena menurut saya itu tidak lengkap dia menyampaikan seperti itu gitu. Jadi itu yang saya harus klarifikasi juga supaya tidak menimbulkan lagi persepsi negatif kepada pihak kita. Bang, ini kabarnya bukannya katanya dari pihak mana dari awal udah mau tes DNA gitu, tapi katanya dari pihak abang sendiri meminta ada persyaratan yang itu mungkin memberatkan mereka. Kalau dari pernyataan mereka mau DNA, kita kilas balik ke belakang. Dari awal itu yang selalu meminta DNA itu adalah kita. Tapi kan selalu jawaban mereka itu di awal-awal pertama kuasa hukumnya mengatakan tidak kenal. Lalu berubah lagi menjadi tidak ada hubungan hukum. Lalu berubah lagi pernyataan mereka menjadi hanya sebatas teman kerja. Kan berubah-berubah terus itu sampai akhirnya mereka memenangkan perkara ini di pengadilan negeri. Terus saya menyatakan banding. Di perjalanan saya menyatakan banding. Disitulah mereka menghubungi pihak Bu Eni, tapi tidak langsung ke Bu Eni, tapi melalui temannya Bu Eni. Pertemuan pertama itu juga dari pihak kuasa hukumnya Rizky itu mengatakan pertemuan ini hanya pertemanan. Jadi bicaranya hanya bicara pertemanan, tidak bicara mengenai perkara. Di situ pun juga Bu Eni juga sudah menginformasikan ke saya bahwa dia diajak ketemu oleh pihak kuasa hukum Rizky untuk bertemu hanya sekedar teman. Saya jawab silakan saja ketemu, nggak ada masalah sebenarnya gitu. Akhirnya ketemulah di situ. Ini ketemu di pertemuan pertama mereka. Ternyata di pertemuan itu mereka membicarakan permasalahan perkara ini. Dan di situ juga ada permintaan dari kuasa hukumnya Rizky bahwa pertemuan mereka itu untuk membicarakan kesepakatan perdamaian. Tapi pihak kuasa hukum Rizky itu meminta supaya tidak melibatkan kuasa hukum dari Bu Eni. Di situ Bu Eni mengatakan dia tidak mau kalau tidak dilibatkan kuasa hukumnya. Akhirnya terjadi kesepakatan di situ bahwa kuasa hukum Rizky menyetujui untuk hadir dari perwakilan kuasa hukum dari Bu Eni. Disitulah terjadi pertemuan kedua. Nah, di pertemuan kedua itu disitulah saya hadir. Saya hadir di situ dan saya juga ada berkata sama Bu Eni, Bu, kita nanti hanya dengarkan dulu apa yang mereka tawarkan ke kita. Jadi kita tidak menjawab, kita hanya mendengarkan saja. Begitu saya sampai di tempatnya kuasa hukumnya si Rizky di daerah Bintaro, ketemu, kita ngobrol-ngobrol dulu. Setelah ngobrol barulah kita masuk ke pokok perkara, masalah pembicaraan perdamaian. Dalam pembicaraan itu memang benar kita berbicara masalah tes DNA, tapi jangan lupa itu hanya sepotong. Di awal itu kuasa hukum Rizky itu langsung berbicara, intinya dia punya 3 poin. Poin pertama dia meminta saya mencabut gugatan banding. Nah, itu saya belum saya bantah, saya diamin. Yang kedua dia meminta melakukan tes DNA secara diam-diam. Itu juga saya belum saya bantah. Dan saya hanya sempat bertanya diam-diam seperti apa. Saya juga timbul pertanyaan kan, tes DNA yang bagaimana yang diam-diam? Ternyata maksudnya kuasa hukumnya Rizky adalah Keke dibawa sama mereka, nanti kita dikabari hasilnya. Saya diamin lagi setelah dia bicara gitu. Lalu yang ketiga dia bicara, nanti setelah kamu cabut gugatan dan setelah kita tes DNA dan hasilnya misalnya hasilnya identik, di situ Rizky akan menafkahi si anak. Nah, pada saat dia bicara ingin menafkahi si anak, di situ saya bertanya,
Karena kondisi kita di situ adalah baru bermediasi, berbicara, bukan langsung berbicara masalah kesepakatan, bukan. Kita tidak pernah berbicara langsung untuk bicara final kesepakatan, belum. Karena yang namanya bermediasi, bernegosiasi berarti pihak dari Reski mengutarakan apa yang mereka mau, pihak dari saya pun harus mengutarakan apa yang kita mau. Sementara di pertemuan itu pihak dari saya dan Bu Beni belum mengutarakan apapun. Kita hanya baru mendengarkan apa yang dia jelaskan. Nah, pada saat dia bilang kembali lagi yang tadi, pada saat nanti setelah kalian mencabut gugatan, tes DNA sudah identik, nanti Reski menafkahi. Disitulah saya timbul pertanyaan, menafkahinya bagaimana teknis pelaksanaannya? Dijawab lagi sama kuasa hukumnya adalah nanti kita lihat berapa biaya kebutuhan per bulannya, begitu. Oke, saya begitu. Saya berpikir di sini antara Bu Weni dan Reski tidak ada ikatan pernikahan. Jadi mereka ini bukan suami istri yang cerai lalu memiliki anak dan nanti si suami akan menafkahi anak tiap bulan. Saya berpikirnya lain. Kenapa? Karena mereka tidak ada ikatan pernikahan. Lalu saya bertanya, setelah dia bilang nanti diberikan per bulan, lalu saya bertanya lagi, kenapa tidak sekaligus? Saya bertanya seperti itu. Dia bertanya lagi, maksudnya sekaligus bagaimana? Saya jelaskan lagi, ya sekaligus aja, sekali kasih, putus, selesai masalah. Nah, lalu dia bertanya lagi, maksudnya bagaimana ya? Saya nggak ngerti. Nah, disitulah saya harus mencari perumpamaan bahasa yang gampang ditangkap sama kuasa hukumnya si Reski, karena mungkin dia tidak nyambung dengan ungkapan saya bahwa ya udah sekaligus aja. Mungkin dia masih belum nyambung. Akhirnya saya kasih perumpamaan, begini aja, perumpamaan bahasa kasarnya, saya bilang gitu. Saya bilang, maaf ya, ini perumpamaan bahasa kasar, saya bilang gitu. Ya kayak semacam ini aja, kayak semacam orang beli sesuatu, selesai, saya bilang kayak gitu. Lalu di situ nggak berhenti. Di situ dia jawab lagi kuasa hukumnya. Oh, kalau seperti itu tidak bisa, kita tidak bisa seperti itu. Oh, jadi bagaimana gitu? Tetap kita akan per bulan. Setelah dia bicara seperti itu, saya jawab lagi. Begini pertanyaan saya, kalau seandainya tiap bulan, oke lah 3 bulan pertama lancar, 6 bulan pertama lancar. Nanti kalau sudah setahun atau 3 tahun terjadi permasalahan, itu bagaimana? Karena banyak, saya bilang gitu, yang suami istri sah saja, begitu mereka bercerai, banyak kok yang ribut. Si istri sama si suaminya itu setelah perceraian, kenapa? Karena si istri ini harus menagih-nagih masalah biaya bulanan itu tadi. Nah, itu saya bicara seperti itu. Lalu dijawab lagi sama kuasa hukumnya, oh tenang saja, tidak perlu khawatir, saya jaminannya. Begitu kata kuasa hukumnya. Pada saat dia bicara saya jaminannya, saya mengatakan, oh ya sudah, oke. Itu kalimat saya terakhir, sudah oke. Berarti ada 2 poin lagi yang belum saya bicarakan. Poinnya apa? Poin yang masalah cabut gugatan banding sama DNA secara diam-diam. Kalau untuk masalah yang nafkah, saya sudah jawab di terakhir. Oke, kalau seperti itu. Kalau misalnya ada jaminan, berarti perumpamaan saya tadi itu bukan permintaan dari saya. Itu kan saya hanya memberi sesuatu argumentasi bahasa yang lebih gampang ditangkap. Makanya begitu saya melihat videonya tadi, saya sangat kaget. Kok bahasa perumpamaan dijadikan statement bahwa seakan-akan tidak terjadi kesepakatan. Bahkan di akhir pertemuan kita itu sempat tertunda gara-gara itu kan bulan puasa. Itu sempat tertunda karena sudah mendekati maghrib. Kebetulan kuasa hukumnya Reski itu lagi mau ada acara lagi dia untuk buka puasa bersama. Akhirnya kita sepakati di situ, kita nanti akan memikirkan apa yang dia tawarkan. Nanti kita akan ada pertemuan lagi yang berikutnya. Nah, pertemuan itu di bulan puasa, lalu kepotong sama lebaran, tidak lama dari lebaran keluarlah putusan ini. Jadi kita belum sempat melakukan pertemuan ketiga, sudah keluar duluan putusan pengadilan tinggi. Jadi kalau statement dari kuasa hukum Reski mengatakan tidak terjadi kesepakatan karena Bu Weni tidak mau DNA, itu salah. Kita kembali lagi, syarat yang dia ajukan untuk ke kita itu kan berat di kitanya. Kan tidak mungkin kita tes DNA sepihak, hanya dari pihak mereka saja, tapi dari pihak kita tidak ada. Karena kan kita juga harus jelas, tes DNA-nya di mana, di rumah sakit apa, siapa nanti yang mendampingi si anak. Itu kan tidak, kita kan belum bicara ke situ. Dan yang kedua lagi,
saya juga ingin bertanya, kenapa gugatan harus dicabut? Karena banyak sekali perkara gugatan berjalan, perdamaian terjadi. Kenapa saya tidak mau gugatan banding itu dicabut? Karena itu akan berdampak sama hasil tes DNA, baik kepada pihak Reski ataupun ke pihak saya. Seandainya tes DNA dijalankan, apapun hasilnya mau identik atau tidak identik, itu akan bisa mematahkan putusan pengadilan. Sebagai contoh, pada saat nanti putusan pengadilan tinggi itu bila dimenangkan lagi oleh Reski, tapi ternyata tes DNA-nya adalah identik, saya bisa mematahkan putusan pengadilan tinggi. Dengan apa? Dengan bukti DNA saya identik. Atau sebaliknya, kalau pihak pengadilan tinggi memenangkan saya, pihak Reski pun bisa mematahkan kemenangan saya dengan apa? Bukti DNA tadi yang tidak identik. Nah, sementara itu kalau kita mau terjadi perdamaian saja, jalan-jalan saja. Toh masalah gugatan ini apapun hasilnya kan tidak akan berdampak. Kenapa? Karena sudah terjadi perdamaian. Nah, di situ saya harus mengutarakan permasalahan ini kepada pihak Reski, kuasa hukumnya. Tapi kan belum sempat kita bicara di situ. Dan konteks saya datang ke sana di pertemuan kedua itu adalah saya mendengarkan loh. Bukannya kita dari pihak saya dan Bu En sudah mengajukan, oh syarat dari kita A, B, C, D. Enggak ada. Kita tidak ada membicarakan itu. Kita tidak pernah mengajukan syarat kita adalah ini. Tidak, kita belum bicara itu. Dan tidak ada seperak pun kata-kata uang di situ. Kita tidak bicara masalah materi uang, angka, tidak ada sama sekali. Karena sifatnya saya di situ adalah saya mendengarkan dulu apa sih tawaran dari mereka. Wajar dong kalau kita bermediasi kita tidak bisa langsung menjawab. Kan kita juga harus berpikir apa sih dampak dari tawaran mereka, dampak buruknya, dampak baiknya, kita kan harus berpikir di situ. Makanya saya sangat menyayangkan kenapa statement Reski yang sudah bagus bersedia untuk melakukan tes DNA tapi dicederai dengan statement yang terakhir. Jadi seakan-akan permasalahan ini kembali lagi ke pihak saya dan Bu Eni yang tidak mau melaksanakan DNA dan mengajukan syarat itu tadi dengan bahasa perumpamaan itu tadi. Itu yang sangat disayangkan gitu. Seharusnya kita ini sebagai kuasa hukum dari kedua belah pihak, kita ini harusnya sama-sama menenangkan pihak, baik dari kuasa hukumnya Reski menenangkan Reski, saya kuasa hukum sebagai si Weni menenangkan si Weni, supaya proses perdamaian ini cepat terjadi. Tapi dengan adanya statement terakhir itu, justru ini saya lihat ini akan menjadi bola panas yang baru. Nah di situ makanya saya harus mengklarifikasi pernyataan kuasa hukum dari Reski. Karena apa? Karena dia tidak lengkap menceritakan apa sih yang terjadi pada saat pertemuan itu. Dia hanya mengambil sepotong-sepotong, apalagi statement dia tuh yang mengatakan jual putus. Itu kan negatif sekali bahasa itu. Itu berdampak luas dan untuk orang yang tidak mengerti kan tanda tanyanya besar itu. Begitu juga dengan perkataan bahwa dari pihak Bu Eni yang tidak mau melakukan tes DNA, itu kan juga tidak mungkin. Dari awal kok kita yang minta tes DNA, tapi tata cara pelaksanaan DNA itu yang harus kita bicarakan. Jadi tidak ada di pertemuan kedua itu kita langsung berbicara kesepakatan, nggak ada. Kita baru diskusi biasa, yang namanya juga bermediasi, diskusi biasa, tanya jawab biasa. Tapi kenapa dijadikan statement dia seakan-akan pihak kita ini tidak mau DNA dan mengajukan syarat jual putus, padahal itu tidak seperti itu. Nah itu yang harus saya klarifikasi supaya kita tahu semua apa sih yang terjadi pada saat pertemuan kedua. Karena saya tidak mau sepotong-sepotong, karena kalau sepotong-sepotong nanti akan ya seperti sekarang ini jadi seakan-akan jadi bola panas lagi nih. Kok jadi pihak si Weni yang tidak mau DNA? Kok jadi pihak si Weni memajukan syarat yang tidak masuk akal? Oh nggak ada. Kita lagi mendengarkan kok posisinya kok, lagi mendengarkan apa sih yang ditawarkan gitu. Jadi saya juga berharap pada kuasa hukum Reski sebaiknya apabila kita menyampaikan suatu berita, tolong jangan setengah-setengah. Kita harus detail menyampaikan karena ini konsumsi publik. Jadi kita tidak bisa setengah-setengah, kita harus menyampaikan secara detail supaya tidak ada pemikiran negatif lagi di sini. Toh tujuan kita juga sama kok. Kita pengen mendamaikan masalah ini, pengen meredakan masalah ini karena menyangkut masalah anak. Jadi di awal waktu pas pertemuan yang pas berita ini muncul yang pengadilan tinggi memenangkan pihak kita, di situ juga saya bicara kok. Saya meminta bahwa kedua belah pihak menerima dengan lapang dada. Di situ saya sudah menyampaikan
tinggalkan semua, kita lihat ke depan, kita selesaikan masalah ini. Tapi kenapa pada saat mereka mengeluarkan pernyataan ada statement yang menurut saya tidak baik, artinya itu yang disampaikan oleh mereka, jadi bias, jadi kemana-mana, jadi orang punya pemikiran itu bercabang dengan statement itu. Nah, makanya saya harus menyampaikan klarifikasi ini supaya apa? Supaya tidak ada lagi pemikiran negatif atau ada pemikiran yang aneh-aneh lagi. Tidak ada, karena tujuan kita adalah kita mau tes DNA. Jadi tidak ada kalau yang dari pihak kita tidak mau DNA, oh nggak ada. Atau tidak ada juga permintaan dari kita, oh ini harus jual putus, tidak ada. Itu kita lagi bicara kok. Kondisinya kita lagi bicara, kita lagi diskusi, apalagi ucapan itu adalah ucapan kalimat perumpamaan. Karena apa yang saya jelaskan, pihak kuasa hukum Reski itu tidak mengerti dengan apa yang saya maksud. Makanya saya cari perumpamaan yang gampang ditangkap oleh kuasa hukumnya si Reski. Tapi ternyata justru kalimat itulah yang dipakai untuk dijadikan statement.